Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa jika dua permukaan zat padat saling bersentuhan, akan menimbulkan gesekan pada keduanya ketika keduanya bergerak. Nah, seperti halnya zat padat, gerakan dari lapisan fluida juga menimbulkan gesekan. Gejala yang demikian disebut dengan viskositas fluida, atau di dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan kekentalan fluida. Koefisien viskositas secara kuantitatif dinyatakan dengan besaran eta atau seperti huruf N. Semakin besar viskositas, semakin sulit fluida itu mengalir dan semakin sulit zat padat yang ada di dalamnya untuk bergerak. Nah, anak-anakku, viskositas pada fluida dihasilkan oleh adanya gaya kohesi antara molekul-molekul di dalamnya. Sedangkan di dalam gas, viskositas disebabkan oleh adanya tumbukan antar partikel gas. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya dengan memperhatikan ilustrasi berikut ini. Suatu lapisan fluida ditempatkan di antara dua papan. Satu papan bergerak, sedangkan satu papan lagi tetap diam. Fluida yang bersentuhan dengan masing-masing papan akan mengalami gaya adesi antara papan dan fluida. Akibatnya, saat papan atas bergerak dengan kecepatan v, fluida bagian atas juga ikut bergerak dengan kecepatan yang sama. Sementara fluida yang bersentuhan dengan papan yang diam juga akan tetap diam. Maka sebagai akibatnya ada variasi kecepatan dalam fluida dari 0 sampai V tertentu. Apabila kecepatan V ini dibagi dengan tebal lapisan yaitu L, besarnya V per L selanjutnya disebut dengan gradien kecepatan. Nah anak-anak, mari perhatikan ilustrasi berikut. Untuk menggerakkan papan yang atas diperlukan suatu gaya. Gaya yang diperlukan ini ternyata sebanding dengan luas permukaan kontak masing-masing papan, yaitu A. Sebanding juga dengan kecepatan V. Dan berbanding terbalik dengan ketebalan lapisan L, yaitu jarak antara kedua papan. Sehingga secara matematis dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut. F sama dengan N dikali A dikali V per L. Nah, dari persamaan tersebut, maka kita bisa mengetahui satuan dari koefisien viskositas, yaitu Newton Scone per meter kuadrat atau disebut dengan Pascal Scone. Nah, nanti persamaan ini kita gunakan bisa untuk mencari koefisien viskositas atau besaran-besaran yang lainnya. Baiklah, kita lanjutkan pembelajarannya. Masih seputar viskositas. Anak-anakku, untuk menghitung gaya viskositas atau gaya hambat benda yang bentuknya tidak teratur, tentu saja sulit. Maka kita di dalam pembahasan kali ini akan kita tinjau gaya hambat yang dialami bola yang dijatuhkan dalam fluida. Seorang fisikawan Irlandia, Sir George Stokes, menyatakan bahwa gaya hambat Fd yang dialami bola berjari-jari R yang bergerak dengan kecepatan konstan V di dalam suatu fluida yang memiliki koefisien viskositas N adalah Fd sama dengan 6 kali N kali Pi kali R dikali V kecepatan. Nah, jadi untuk selanjutnya Fd menggunakan persamaan seperti itu untuk bola. Nah, anak-anakku, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah bola yang jatuh dalam fluida mengalami 3 macam gaya, yaitu gaya berat W, gaya apung Fa, dan gaya hambat Fd. Ketika bola ini dijatuhkan, ia bergerak dipercepat. Namun, ketika kecepatannya bertambah, gaya hambat Fd akibat viskositas juga bertambah. Akibatnya, pada suatu saat bola mencapai keseimbangan, sehingga bergerak dengan kecepatan konstan.
Yang selanjutnya, kecepatan konstan itu disebut dengan kecepatan terminal. Pada kecepatan terminal, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu menentukan persamaan kecepatan terminal. Dengan meninjau gaya-gaya ke atas adalah positif dan yang ke bawah negatif, maka ketika bola mencapai kecepatan terminal, bola dalam keadaan seimbang, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Sigma F di sini terdiri dari Fd plus Fa min W sama dengan 0. Fd adalah 6 kali N kali Pi kali R kali V plus Fa-nya Rho dikali G dikali volume dan W adalah M kali G. Kita tahu bahwa volume bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Kita masukkan ke dalam persamaannya dan akhirnya kita bisa memperoleh persamaan 6 kali N kali V sama dengan 4R² kali G per 3 kali massa jenis bola dikurangi massa jenis fluida. Sehingga dengan menyederhanakan persamaan tersebut diperolehlah persamaan untuk kecepatan terminal, yaitu 2 kali R² kali G per 9N kali massa jenis bola dikurangi massa jenis fluida. Dari persamaan ini juga kita bisa memperoleh persamaan N, yaitu dengan mengganti persamaan V menjadi persamaan N. Seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mengetahui kecepatan terminal. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita pada pembahasan soal tentang kecepatan terminal. Berapakah kecepatan terminal sebuah bola aluminium berjari-jari 1 mm yang jatuh ke dalam air yang bersuhu 20 derajat Celcius? Massa jenis aluminium adalah 2,7 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dan viskositas air adalah 1,0 kali 10 pangkat min 3 Pascal skon. Nah, dengan menggunakan persamaan kecepatan terminal, yaitu 2R² kali G per 9N dikali Rho bola dikurangi Rho fluida, kita lalu memasukkan besaran-besaran yang sudah diketahui, maka diperolehlah kecepatan terminal dari bola tersebut adalah 14,8 meter per skon. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sampai pada pembahasan terakhir di materi tentang gejala meniskus, gejala kapilaritas, dan viskositas ini. Terakhir ini ada tugas individu 2, yaitu bunyinya apabila sebuah bola yang terbuat dari aluminium dan berjari-jari 2 mm dijatuh bebaskan ke dalam air yang memiliki viskositas 1,0 kali 10 pangkat min 3 Pascal skon, berapakah kecepatan terminal bola bila suhu air saat dijatuhkan 35 derajat Celcius dan massa jenis aluminium 2,7 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Selamat bekerja dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.